قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. صدق الله العظيم وصدق رسول العزيز الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين الظاهرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu, mulai ceramah bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Jawa, atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris, kalau musik kampung kampung biasa. Alright, ladies and gentlemen, first of all, let's welcome our God as TV in the heart to us. Lacip ini dengan bahasa Inggris, bahasa campur ya. Jangan bahasa Inggris, bahasa Jawa, yes, barang no, yes, no, always forgot. Hadratul Mukarram wal Mukhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para asatid, para hujjah, para masyayikh, pengurus PKM, aparatur pemerintah, baik sipil atau militer, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, Kepala Pemuda yang tidak saya sebut satu persatu namanya, fa insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada para beliau. Bapak Ibu hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas diucapkan dari insan yang beriman selain memanjatkan puja kepada Allah Subhanahu wa taala, puji kita kepada Allah yang Maha Suci dan syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan kedua tangan kita menuju masjid yang mulia ini, tidak lain hanyalah mengharapkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini malam yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kumpul kita ini kelak Allah kumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ya rabbal ya rabbal ya rabbal ya rabbal. Tuman sih kaget-kaget teh ini pun non, ini jelas-jelas terperangkat ano, Saidah
Wih, mau kisukili perjumpaan sedang terpenceramai kau serawat. Lain para wis hilang lawan wis kau selawatan mana? Atak sawer mau wis balik dikit. Salawat dan salam mari kita sama-sama sampaikan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah merombak umatnya dari zaman yang biadab menjadi zaman yang beradab, yang telah membawa kita ke zaman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini diaku menjadi umatnya baginda Rasul, juga bersama-sama di surga Allah dengan insan yang tercinta baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan turun hujan oleh Allah. Turun hujan merupakan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat adalah gabungan daripada sifat Allah, Rahman dan Rahim, penyayang, tak pandang, sayang, pengasih, tak pilih kasih. Insya Allah kita semua yang hadir di majelis ini termasuk diberikan oleh Allah rahmat kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, akhir di bulan ini adalah akhir daripada bulan Rajab, di mana Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memang disebutkan arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajab adalah merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajab merupakan senantiasa beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajab adalah bulan mengintrospeksi diri sejauh mana kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan sampai di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang tergantikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma dan semoga Allah sampaikan umur kita semua di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, dan Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah bulan Rajab yang sering kita kenal dengan sebutan Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai bumi yang kita pijak ini sampai menuju ke
langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu setengah malam. Dalam waktu setengah malam. Bahkan ada yang mengatakan waktunya 1/4 malam. Ini kalau misalkan kita lihat dan kita pikirkan secara logika, secara otak, bahwa manusia berjalan dari kota Mekah menuju ke Palestina sampai ke Sidratul Muntaha yang jaraknya jauh luar biasa. Kalau misalkan kita jalan kaki 1 bulan dari Mekah menuju ke Palestina, nyampe ke Sidratul Muntaha kurang lebih 6 bulan. Ini sampai Rasulullah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala hanya waktunya 1/3 malam. Dipikir-pikir orang kepikir, Pak. Ini Rasulullah berangkat dari kota Mekah sampai ke Sidratul Muntaha. Apabila kita dipikir dengan otak yang Allah ciptakan untuk kita semua, tidak sampai ke arah sana. Sehingga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita percaya dengan keimanan kita. Keyakinan kita orang bakal lalu secara manusiawi dipikir-pikir secara logika orang bakal nyampe. Tapi karena kun fayakunnya Allah, yang manggil Allah, yang memberangkatkan Allah, yang minta Allah, segala sesuatu kalau Allah sudah mengijabah. Lamun kula pengen berangkat haji boten berbeda duit, mustahil. Tapi dengan kun fayakunnya Allah, insya Allah bisa berangkat haji kabeh. Amin. Enggak, ibu-ibu lagi ngelamun, ternyata laka angin laku udan diajak umroh. Iya kan Bu? Kelawan kun fayakunnya Allah. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia mungkin menurut pandangan Allah. Orang bakal nyampe neng kampung Kuaron Ustaz Jeffrey, lamun misalnya boten diundang sareng Pak Adnan beserta para rombongan. Karena dengan ketentuan Allah, dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa Isra wal Mi'raj betul-betul terjadi oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa yang diperingati baginda Rasul, Maulid Nabi, kelahiran Nabi, Isra wal Mi'raj adalah peringatan di mana di dalamnya ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nanti Ramadan 17 Ramadan adanya nuzul Quran diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua akan kita lakukan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bukan Nabi Adam? Kenapa bukan Nabi Nuh? Kenapa bukan Nabi Ibrahim? Kenapa bukan Nabi Musa? Padahal kalau kita ditanya oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai ibu, wahai bapak, kita ingin siapa sih cucunya Nabi Adam? Tapi kenapa Adam nggak pernah diperingatkan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kau Rasulullah sawas puasa Senin Kamis karena baginda Rasul, Ayyamul Bid karena baginda Rasul, Isra Mi'raj karena baginda Rasul, Maulid Nabi karena baginda Rasul, Nuzul Quran karena baginda Rasul. Jawabannya karena satu-satunya manusia yang akan masukkan kita ke surganya Allah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
punya mobil, salawatin aja dulu. Ya, kalau kita pengen punya rumah, salawatin aja dulu. Kalau kita pengen punya rumah yang lantai 2, salawatin aja dulu. Yang belum punya jodoh, salawatin aja dulu. Sing pengen rabi banget, salawatin aja dulu. Ya Bu ya. Orang bakal diangkat doanya, orang bakal diijabah doanya maring Allah kalau kita tidak pernah mengucapkan ucapan kalimat baginda Rasulullah SAW. Tidak akan sampai doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ketika kita berdoa tidak disebut nama Rasulullah SAW. Wong Nabi Adam diusir dari surga menuju ke dunia, dipenjara oleh Allah 450 tahun. Dia terima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara Adam mengucapkan salawat Nabi kepada baginda Rasul. Langsung Adam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditakoni ning Allah, Nabi Adam, la utusirani weruh salawat Nabi sepundi. Ternyata di surga Firdaus ada nama baginda Rasulullah SAW. Nabi Adam melihat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sehingga Nabi Adam yang tadinya disiksa oleh Allah tidak terima taubatnya 450 tahun, ketika beliau memberi salawat Nabi, maka Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam mengatakan, Rabbana dolamna anku wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana wa Jadi begitu cintanya Rasul kepada kita, kita harus cinta kepada baginda Nabi. Ya Allah, Bapak Ibu lamun ningali iki masjid, lamun ngedelang mushola, musola. Tapi saya sudah sangat merasa bangga, merasa bahagia, jempol apa Bapak Ibu. Dalam keadaan seperti ini cintanya Rasul, cintanya kita kepada baginda Rasul luar biasa. Isra Mi'raj dilaksanakan sampai mengundang qori, mengundang penceramah. Sedangkan ceramah itu ada mahal. Wong bisa bahas di sidang. MPD mana master pendidikan. Jadi Masya Allah. Ya penceramah yang mengenai sipil mana. Masya Allah. Sepasangnya mau untuk ya. Karena cintanya kita kepada baginda Rasul, apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, kita kepengen mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Los temen ngaji ini bari ngelonjor dulu ya. Soalnya ini kundi-kundi setiap pengajar sing wakil ibu. Ibu yang akan ngaji gue ya, rombongan ibu yang hasilkan ibu gue ya, ngaji buat malah gue ragu-ragu bu, si aku janjian kita mengaji nanti harus meliwat jam papa berangkat gue si Marmona, Sardoa, si Jenab gue ya, Sarmona gue ya, ada Rukiah
aku sing umakku bari ngobrol ngan biasa aku ngomong iku wong ngobrol gitu ya si Aru ora gitu ngomong gitu ya pengajian nih kono ya itu mau juga gembleng bol sisa kualitas kafe coba kesini ibu Maimunah ke Bu Maimunah nanu sakti je panjang tas baru kali yang lintas rubung semua terus ngomong ibu nak tutup ibu dapur teker ibu pengajian kurang hebat selawatan lega ronjak saya peragat bedaknya iya kan wajib jedak sabna ibu-ibu pengajian hari ini ibu-ibu sekalian hari ini pengajian janganlah kita tinggalkan sebab itu kewajiban tapi saya lagi tanggung lo aja jalan duluan jenang di pengaji tanggung ini mau rame baik pengajian merokakan pengajian mendasar kayak ngerti kamu ngerti balik-balik biasa balik ngetis kok ngomong gua maning bah kita mau mending bapak-bapak ngaji harus dimensumit temen-temen gua mau turun bapak-bapak lama ngaji menang baik durung pernah bapak-bapak lama ngaji ngomong durung pernah ngomongin penyakit RT gitu mau buat harus cuman lah kok gitu tas macul di usia itu bapak-bapak sing dicitakan itu doang tapi penyakit dewa wis mulai ngaji kiai itu menung di modono sampai dikusuk baru metu kenapa sing bener akhirnya Masya Allah tapi alhamdulillah kurang merasa bangga kurang merasa senang semunukin masjid gede tapi jamaah luar biasa antusias los teman boten luar karena udan ya ning jero masjid tapi luar biasa mengadakan kegiatan-kegiatan semoga penting tapi sampai luntur ya Bu ya budaya-budaya barat sekarang sudah nongol budaya-budaya Islam saya wes hancur sedikit terkikis Bapak Ibu dulu wong bengen kok lamun misale pengawasan mengketen budaya marhabanan jalan setiap malam Jumat ngaji Yasin jalan kemudian malam Selasa gerailan jalan iya kan kemudian wenten manakiban jalan kok kemudian wenten mau nikahkan ke wenten ngebuka pintu yalil sedikit sampai terkikis dengan budaya-budaya barat sadar tidak sadar Bapak Ibu sekalian bahwa anak-anak kita ini akan dipengaruhi oleh budaya-budaya dengan 3R. Yang pertama adalah food, yang keduanya adalah fashion, yang ketiganya adalah film. 3 kebudayaan orang barat masuk ke Indonesia
masuk ke orang Islam. Yang pertama adalah makanan. Yang namanya makanan saya itu mau ganti bocah panahan sepuluh. Pengen si instan baik. Hoka bento, fried chicken, hot dog, aduh manis, ya, gacoan, jarang umur orang lawas, masih modal, tinggal di uang sepuh, mangani ala kadar, sekolah berdiri di Magicom, uang bengen mah. Mangane kerendas geges ke puntek telung piring. Penyakit buat wenten pengen penyakit liver, jantung, kemudian paru-paru, stroke tak begini. Ya stroke tuh. Wong sungai malah gering turun pernah tapi jarang dibantu di rumah sakit. Cuman dikerok doang waras. Seniki mau dikerok sampun, dibakti di rumah sakit sampun, sampai pirang-pirang dinten di rumah sakit sampun, boten waras-waras karena gara-gara makanan yang kita makan secara instan, sehingga mengandung zat aditif, mengandung zat warna. Anak-anak kita semakin bodoh. Awas, ini dari makanan. Yang kedua adalah fashion, pakaian kita, pakaian anak-anak kita dipengaruhi oleh budaya-budaya barat. Bapak Ibu sekalian, coba tinggal anak-anak kita yang usia 18 tahun sing sampun perawan, usia SMA kelas 2, kelas 3 nanggo klambine usia 5 tahun pendek sih ditarik-tarik buatnya disorakin kaki, didorakin kedeleng, ngomong aja nyontoh wadon Korea. Ari wadon Korea mau putih tuh, ari anak ibu sih. Wis lalu ireng pitakan bisa, lalu lebih. Gusti, baik mending orang kasrokan nunggang motor ninja saya ngejengkingkan lah sedangkan yang buri kiai ustaz kedeleng cancutnya wong kono mending ketebak warna pink bolong jere kiai punya dideleng iman orang kedeleng enak istighfar bae mengkono kudu astagfirullah. Ada dia bagus yang lebih anak perawan lagi pengajiannya mengkari doang gue jilbab segala macam barang tubuh sayur berdua penjebak assalamualaikum geong lanang liyan kok assalamualaikum batu-batu duduk orang kependak anduk terus waalaikumsalam. Sekarang jadi pengaruh budaya barat yang namanya fashion pakaian. Ada gegabah uang Israel mengkoten. Yang ketiganya adalah film. Banyak sekali anak-anak kita terpengaruh dengan budaya barat yang namanya film. Sedikit TV boten laku filmnya wonten ning setan gepeng. Ibu-ibu umur sampun 60-70 tahun mungkin tidak paham orang ngerti. Lamun usia anak kita usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pinter main handphone. Masya Allah. Ini kalau kita tidak mencegahnya dengan budaya barat yang namanya film termasuk HP ini, anak-anak kita akan hancur lambat laun. Budaya-budaya Islam akan terpengaruh dengan budaya-budaya barat sehingga generasi pemuda Islam tidak akan sampai pada saat yang tua sampun pada padan. Makanya saya merasa bangga
senang didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Amin. Mesti terkesima kesini. Bapak Ibu harus tahu bahwa saat ini anak-anak SMA seprovinsi Banten itu 85% tidak bisa ngaji. Guru-gurunya 65% orang bisa ngaji. Buta huruf Al-Quran. Siapa yang disalahkan? Wong tua ini masuk bodoh bahasa. Harap ngomongan handphone, harap ngomongan apa, temu masuk bodoh. Maka didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang khususnya ketika di kampung warung lamun dereng-dereng di madrasah wis bocah-bocah ngaji ning masjid niki. Lamun wenten ustaz ning gereja lamun ngajar ngaos alhamdulillah. Itu ngono itu pekatan. Sing mau pengen aku berdua. Ora sopan. Sekolah katuran SD, SMP, SMA, perguruan tinggi los katuran. Tapi aja tinggal sekarang ini. Masya Allah. Saya ngobrol pesantren salapi pada kosong. Lagi santri ini. Wong bocah pengen sekolah baik. Wenten sing sekolah nanti pada pesantren modern. Iya kan? Pesantren modern sedikit malah. Wenten sekolah umum. Bahkan wenten satu siswa yang ketika PPDB masuk sekolah SMA buat terima wani-wani kok kadang-kadang wis pindah ke pindah asal kita mancing mondok gratis selawat kiai paling seketeru rupus samsu birong bungkus buah di kampung-kampung masih ngaji gratis bu kiai niku orang dibayar mana di kampung-kampungmu. Makanya tidak wajar kalau anak-anak pula ini pakai pengawas. Wong kiai ini orang dibayar. Lalu mancing komplek kiai ini dibayar. Kau malah privat apa yang bisa baca Quran dulu dibayar. Sekarang aneh. Anak-anak di sekolah baik SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ngomong jari ikune ndapat megawe nesirane enak. Lamun sira mondok bakal usahane apa? Sangkane wong pondok ditijis kaya. Pugu santri yang paling sugih. Kula derbe santri subuh-subuh sampun wenten sing ngaturi wong nyalati wong minggat. Iku santri 20.000 ben iku selawate. Iku lawan ninggale siji bareng 10. Kan 200. Ih, gegabah ibu. Lamun ibu pegawai misalnya SMA ning Indomaret misalnya gaji 3 juta, dorong ngontrak 1 juta, ngerit motor 7,5 juta atau 1,200, tinggal 800.000 kena mangan sebulan gitu. Masya Allah. Lah kori mau sekali ngaji mau kok, lampu biru pilihan bapak. Lah mikir lamun misalnya lagi 500 deh, lah bareng sebulan somiran kali 500 pinter 5 kali 6 lah 30 juta. Kamu penceramah lagi duduk dia baik kalau kepengen masalah apa ibu lagi mikir-mikir aja nih ning santri kok ngomong gak iki megawe santri mau bukan santri malah banyu nekin payu. Iya Pak. Nah nuwang kesurupan tekan pun ning kiai ning santri. Nah nuwang kesurupan gue. Dorong tangi-tangi aja Ustaz ditayakaken telepon.
Lah anak kita kesurupan lagi rajaban ngantar kupat ya. Kayaknya kesambut setan. Lah mobil banyak orang di bayi sing galon pengen sing gentong. Bimbel sing gentong bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dino makan yang bocah waras bu. Ibu kesengen orang ngandawe ngedamu banyak ibu 20.000 sangkane orde pije wong masih turu duit wis tak 20.000 saiki mlaku 20.000 iku 150 200 lawan tempe wis pengen mesti selawat takbir 20.000 biar 20.000 lebih banyak iki buat tadi bayar mana ngambil legalan wong santri mah masih subuh baik sampun disungi duit wenten wong sing cukura dekan ngebaca mahal qiyam ngebaca barjanji falamma nawal maulidil karim wa hana maqadamu syariful azim sekenal ayo main-main mana sedoa coba makanya jangan menyepelekan santri ketika mereka itu tidak sekolah justru ilmu Allah itu mahal dodok baik dibayar kenapa? Karena yang punya rizki adalah Allah, yang maha kaya adalah Allah. Allah akan memberikan rizki itu kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Kan maka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah dinilai daripada keimanan kita, dinilai daripada keyakinan kita, yakin bahwa Isra Mi'raj terjadi oleh baginda Rasulullah SAW. Sing nomor kali Isra Mi'raj itu yang keduanya sebelum diberangkatkan Rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diuji oleh Allah kepada baginda Rasul? Yang pertama, pamannya Rasulullah Abu Thalib wafat, meninggal dunia. Abu Thalib adalah seorang deki Rasul ketika Rasul perang. Ketika Rasul berada di luar, maka aman kalau ada pamannya Abu Thalib. Beliau Rasul dijaga, dipelihara ketika ada orang-orang yang cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Saat itu Abu Thalib wafat. Ketika itu pun dalam tahun yang bersamaan istri tercinta Siti Khadijah juga meninggal dunia. Rabi'in Rasulullah Siti Khadijah meninggal dengan waktu yang sama dengan wafatnya meninggalnya Abu Thalib pamannya Nabi Muhammad SAW. Lamun Rabi meninggal tuh laki sedih ngan sedih cuma capai petung dinten doang wolong dinari dari rangge sing Rabi benok mengadukan gelang kira-kira ibu-ibu lamun bapak meninggal sedih betul. Ibu-ibu lamun bapak meninggal bersedih, lamun meninggalkan utang. Tapi lamun bapak meninggalkan warisan senang, mobil duit, motor duit, geria duit, tanah wakil, picis wakil senang. Rasulullah ditinggal Siti Khadijah, ditinggal pamannya Abu Thalib, beliau bersedih sehingga umat Islam, umatnya baginda Rasulullah SAW pasti akan diuji oleh Allah. Karena Nabi pun diuji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
kehidupan di alam dunia ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kita lahir, kemudian beranjak menjadi anak-anak, kemudian naik jadi balik, naik jadi dewasa, nikah sampai nikah, kemudian jadi tua renta, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kecil ke ujiannya. Premen caranya supaya anakku lagi dari investasi akhirat. Oh anakku lama uang tuane boten bangkit napa-napa misalnya. Ngaji jor mondok. Salam kadang-kadang wakil boten khusyuk. Arep sedekah baik pengen pamer baik. Arep sedekah kadang-kadang eman baik. Pripun caranya supaya anak iki jadi anak sing soleh, anak sing soleh. Wis tak pondokaken dikon ngaji saos lah. Ning kiai ning ustaz menawi iki pecel iki ngedoaken wong tuane pada saat wong tuane sampun boten wonten ning alam dunya. Diuji ning Allah. Pada saat kula sampun berumah tangga diuji marang Allah Subhanahu wa taala. Gusti bae ibu-ibu nikah itu ibadah yang paling lambat dari awal kula terima nikah sampai tutup dinding meninggal dunia itu setan selalu menggoda kita. Komo lamun laki ini paling duit mah padahal kalau itu laki dagang dia rugi bayang blokan laki ini. Dagang ke tanggo ke bako jepayu baik blokan dia mendatar payu baik sila laki gusti barang dagang laki mau disayang laki diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya keluarga diuji, tidak punya keluarga diuji, punya anak diuji, kemudian punya jabatan diuji, punya pangkat diuji, jadi ustaz diuji, jadi kiai diuji, jadi ibu rumah tangga diuji, jadi suami diuji, semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar meningkat amal ibadah kita, agar meningkat keimanan kita, agar meningkat ketakwaan kita. Titik satu jawaban. Apabila kita diuji oleh Allah, maka jawabannya adalah sabar. Diuji oleh Allah, baginda Rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau mereka sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kurang sabar, yakin Allah akan memberikan solusi untuk kita semua. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah, maka Allah akan memberikan solusi yang terbaik untuk orang-orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari mana-mana yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada kita semua. Wes pokoknya mah urusanane dunia malah tertipan doa. Yang penting kula niki ngejaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ibu-ibu sing sampun sesampun diuji baginda Rasul digawe oleh malaikat Jibril, kemudian Mikail, kemudian Buraq, kemudian baginda Nabi. Wenten ya, Jibril, Mikail, baginda Rasul, Buraq, wenten apa hikmahnya dari empat yang membawa baginda Nabi sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Hikmah
sendirian, orang dewekan, kumpul dengan orang-orang yang dicintai dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan hikmah kepada kita bahwa hidup kita ini orang bisa dewek. Ya. Arab melakukan Isra Mi'raj. Duitnya dewek. Ngundang kiai ini dewek. Gawe seneke mengketenke dewek. Tumbas minumnya mengketenke dewek. Sekabeh dewek yakin ngaturi kiai masyarakat langsung hadir. Lah masuk kondisi yo dewek baik ngaturi kiai dewek itu gede gawe seneke dewek baik. Minum dia wis bocah-bocah atau ibu-ibu bapak aja hadir dikon dewek orang ceramah. Iya kan? Wong dewek kan baik. Maka orang masyarakat aja dewek kan wis ragam-ragam baik. Ibu-ibu nih kumpul ya dibantu bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya sareng dibantu sareng ibu-ibu nih. Pemudanya singatan miriki dibantu untuk memakmurkan peringatan Isra Mi'raj, mensyiarkan agama, meramaikan kegiatan Islam. Sampai masang tenda segala macam gitu. Pecis tuh bu, dinggomor. Warah ibu, nih wong tukang tenda ya, mama dikit tenda potong dinding balik akan bijis. Coba. Ya kan? Kita hidup tidak sendiri bu. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan keluarga. Kita membutuhkan tetangga. Kita membutuhkan saudara. Maka berak alhamdulillah niki kampung los temen tempat cilik tapi alhamdulillah kumpul guyup. Jadi ketua DKM mau kan yuk kita kerjasama bareng-bareng. Inilah hikmah daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Bukan sendiri beliau Rasul berangkat ke sampai menuju pada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelumnya ada malaikat yang mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang bisa dewek boleh bagus. Gusti, orang bisa dewek. Wong wadon butuh wong lanang, wong lanang butuh wong wadon. Jare wong lanang ku ya. Pokoknya malam-malam kita merajakan orang bakal dadi. Jare wong lanang. Wong kita sing ngaturi kiai, jare wong lanang. Orang bakal dadi pokoknya somir. Jare Pak RT kuman. Lamun kita tangan proposal, orang bakal dadi. Jare Pak RT, wong kita tangan proposal. Latih sumbangan ku rajakan. Jare wong lanang, jare wong lanang lamun duduk kita mesti nongkrong masang tenda. Orang bakal ngadeg los dinding kan. Jare wong lanang, barang jare wong wadon kene, wong lanang wis aja macam-macam. Orang bakal anu senek mengkene kian lamun kita nih orang bisa joy kue. Jare wong wadon, orang bakal kumpul rame mengkene lamun kita ngerep tumpul. Jare wong wadon tuh monggo. Jadi kesombong-sombong akhir laki-laki perempuan sehingga tanpa ada kerjasama pecah. Kenapa? Karena ada ego di hati masing-masing. Apa sih gunanya? Orang itu meragam di masyarakat kan? Ya kan? Gara-gara orang lebih LT baik sombong nih Pak RT. Awas ya Pak RT. Sing ngomong lebih RT kita sing tinggal lulu doang ompok. Orang lebih RT. Lebih-lebih nasi tente. Orang belum mau tarik ini. Ini RT nunggu. Tak doakan selesai. Mati nih klinis RT. Sini obat ya. Lebih-lebih. RT ini manis bener. Nano BR kita ditulur BKP.
Ya. Iya, lamun misalnya ibu-ibu boten antep BRT mungkin niku beres rezekine mulai merono bae. Aja nyalakan RT. Lamun RT ne marah, lah sing jelem dadi RT. Fokus dibantoni karo RT. Nikah melayani RT. Iya kan? Wenten hajatan melayani RT. Wenten acara Isra Mi'raj melayani RT. Sapa sing belum dadi RT? Jone kanu buat itu di RT. Digaji ora. Iya kan? Kok tentu karena gara-gara BRT RT karo ibu-ibu baru wau sampai 5 tahun. Baru kebinget-binget. Gara-gara RT nyoblos sisik abang, ibu-ibu orang bikin kerudung abang, sengite sampai 5 tahun neng RT. Oleh karena itu, hikmah yang ketiga, Rojak Isra Mi'raj, kebersamaan harus saling dijaga. Ini masjid, los teman tempati alif, izin sholat, los teman tempati alif, yuk bareng-bareng kita makmurkan masjid. Aja besok pada gede, makmurkan masjid sing sensal sing dadi imamah, sing penting mau kuning masjid fikih. Sarang. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, Isra Mi'raj selanjutnya sebelum Nabi sampai ke Sidratul Muntaha dibelah dadanya. Enggak? Dibelah dadanya, diambil hatinya, diambil kalbunya, namanya alaqah, dicuci dengan air Zam-Zam. Ini mengibaratkan Bapak Ibu sekalian bahwa ambillah kemaksiatan, ambillah noda dosa, ati mulut sing irke kudu dibersihkan. Dengan apa kita membersihkannya? Dengan zikir dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada sombong dalam hati kita. Nape sampai wenten hasud di hati kulit. Nape sampai wenten riak di hati kulit. Hilangkan semua kotor-kotor. Wenten wong ibadah Bapak Ibu sekalian. Salat, zakat, puasa, haji, umroh, akhlaknya bagus, neng masjid dirajin, siji tuan penyakit sombong, ditolak kabeh ibadah. Wenten sing haji, umroh, salat, zakat, sedekah, rajin neng masjid, ngaji Qur'an rajin, wenten sios penyakit hasud, ditolak kabeh oleh Allah Subhanahu wa taala. Boten ditangani. Wenten maning wong sing rajin ibadahnya luar biasa, getol segala macam, sedekah jalan, berjamaah jalan, baca Qur'an jalan, ceramah jalan, umroh setiap bulan, haji bisa setiap tahun. Wenten ing jero atine riya, maka tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Isra Mi'raj Allah membelah dadanya baginda Rasul, diperintahkan kepada malaikat Jibril dicuci sehingga keutamaannya, hikmahnya untuk kita jangan sampai hati kita wenten sesuatu sing boten bagus. Ya Bu ya. Nggih. Nabi sampai orang sering keluarga, sering dulu nafis tujuannya urip ning alam dunia ini, sehingga kadang-kadang kula berpecah belah. Boten wen. Lamun dede kula kewajiban syariat Islam aku arep apa sih pegel-pegel ning waron. Wis bae sih sing urusan Isra Mi'raj pengajian mah ustaz ngirikine sah. Kiai sing ngirikine sah. Arep apun dede mrene kula. Karena pulang pengen silaturahim sareng ibu-ibu sareng bapak saudara. Maka bersihkan hati kita, sucikan hati kita dari sesuatu yang nanti ibadah kita tidak diterima oleh
Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu jam pinten Bu? Lanjut. 22:45 nih. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah Rasulullah dibedah dadanya, kemudian Nabi tidak punya dosa sebenarnya. Nabi itu adalah orang yang suci, insan yang tercinta, ahli surga. Tapi Allah memberikan penggambaran kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita, memberikan contoh kepada kita bahwa dalam hati kita ini terdapat noda hitam. Yang noda hitam ini adalah bermuara dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Baru Nabi naik ke langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ningali uang nandur pari, wis dipanen cukul mana, wis dipanen cukul mana, wis dipanen cukul mana, ningali uang nandur pari, wis dipanen cukul mana gitu, wis dipanen cukul mana. Takon malaikat Jibril, ya Jibril, iki uang sing nandur pari niki panen maning cukul maning, panen maning cukul maning niki sinten? Apa malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah umatmu yang nanti ketika masuk surga Allah berikan anugerah, Allah berikan rahmat. Kenapa? Karena pada saat di alam dunianya dewek itu rajin jihad, rajin sedekah. Mudah-mudahan dana yang terkumpul untuk Isra Mi'raj ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti untuk dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sing ikhlas, sing ridho, atine sing ridho, sing ikhlas aja sampai kita paling gede nyumbang. Tapi lah kaki apa pun percuma nyumbang 2 juta tapi ning atine masih terdapat sifat pamer, masih terdapat sifat riya. Orang-orang yang sedekah, orang-orang yang jihad fisabilillah, membela agama Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah berikan anugerah, Allah berikan rahmat, Allah berikan surga. Ketika Nabi bayangkan motong pari, cukur malih, panen pari, tumbuh lagi, panen pohon, tumbuh lagi, luar biasa. Tetapi Rasul melihat banyak sekali kalangan orang yang ketika diperlihatkan banyak orang-orang yang minum khamar, mabok. Akhirnya ketika kita hidup di akhir zaman ini, wakeh pemuda-pemuda si mabok. Mudah-mudahan ini kuar betul-betul. Lamun misalnya wenten tolong dipengin, karena penyakit mabok niku adalah satu penyakit merambah kemana-mana. Asalnya mabok terus jalan ayam, ini kan asalnya mabok nolong duit, asalnya mabok hampura membunuh orang tuanya, asalnya mabok hampura membunuh kedua orang tuanya, asalnya mabok sehingga menjadi penyakit masyarakat. Wong ningali Rasulullah anu khabar akhir zaman banyak pemuda-pemuda yang mabuk. Wes pemuda-pemuda wes aja membangkit subhanul yaum rijalullah. Pemuda sekarang adalah pemuda masa depan, adalah pemimpin yang akan. Jadi sampai pemuda-pemuda sing mabuk. Selain itu baru Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan ibadah, melaksanakan sholat 5 waktu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
sampai kita meninggalkan sholat ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu harus benar. Sebab sholat itu bukan hanya sebuah kewajiban saja, bukan sebuah ibadah saja, tapi dalam fikih wis atur. Secara ngadeg kuku wong lanang kok rada merdeka sengit lamun ngincut kecepit fikih wong wadon boten antuk megar kudu nutup lamun megar mancing angin iku fikih merkoten fikih kemukot klepon tahiyat awal tak akhir iki penuduh telunjuk yang begini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah padahal paling sopan jempol ayen pundi bu ayen meriku bu sopan boten tapi kenapa mengunjuk Allah karena penuduh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah filosofi dalam sebuah ibadah sholat ternyata telunjuk ini syaratnya nyambung ke kolbu syaratnya nyambung di kolbu asyhadu an la ilaha illallah maka ketak di kolbu nyambung di kolbu ternyata syarat jempol nyambungnya ning kemaluan jenis kelamin lamun jempolnya gede bakalnya kemaluannya enggak los ya bu deleng deleng jempol gitu lamun jempolnya cilik sedang deleng weh apaan itu deleng jempolnya gitu sehingga tahiyat itu bener koten bu kalau ini syarat itu nyambung nih PFL nyambungnya kamu koten nyambungnya iya itu langsung wengkel siapa tahiyatnya mengkono tuh at-tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatul lillah kono tuh bu ya lamun wengkel mikir mengkono tuh cekal bu ayo ya kecekal kan itu lamun mengkono ngeganggu ning sebelah alat konsentrasi itu habis semua ya at-tahiyat itu semua kata-kata dikit boten batal yang tidak membatalkan sholat gerakannya itu gerakan jari boten apa-apa ngan kula boten biasa mengkono wenten wong sing salat lak sikil mengkono sebelah dietek iya kan tetangga sebelah sikil mengkono dietek mengkono supaya rapet pernah kula ke satu tempat etek gitu diatur nih sholat maghrib diatur nih sholat maghrib ya harus sembarangan dari mulai takbiratul ihram Allah tanganku nyerahku Imam Syafi'i jempolnya kening buri kuping Allah nana wong wadon sak tempon ai wong nempit muka wenten wong bu sing salah ki wae dosane Allah terus ngendi wenten mani wong isine sina Allah orang iki Allah mesti nang sing mengketen nang semua kono tuh tapi bener-bener ngedeleng pulau sak muka tuh Allah Akbar boten enten nih wes macem-macem urusan salat nih ya wes tuh lama urusan macem-macem ambil satu patokan kita ngikutin madhab Imam Syafi'i misal wes cekali Imam Syafi'i ba Imam Malik Imam Hanafi cekali ba Imam Syafi'i mayoritas Indonesia lama kita berangkat haji ngambil Imam Hanafi nirika malah berdoa kunut nirika tempat berdoa kunut lamun kan berdoa kunut Imam Syafi'i pun sebab benten uang sing buat kan berdoa kunut sholat sah sholat wes urusan dirame-rame
gara-gara kulit orang kulit perwauan akhirnya 5 tahun. Konon ku, ya Bu ya, lamun dari kita tahlil, ningkan tahlil semua sebudus sih. Tahlil juga tahlil bae. Singgur tahlil ku aja ngomong-ngomong, singgur tahlil itu bid'ah segala macam. Iya beli sepak sih. Ngomong tahlil bid'ah, boleh berkat juga balik. Lain kan, muludan bid'ah. Yang terik ayat masa di panah ngomongin bid'ah praktek sholatnya sing bener. Karena apa? Ranking yang pertama ibadah adalah sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Ketemu Allah itu dalam keadaan sholat. Sujud itu mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang namanya ibadah. Lamun kalau makanya betul ibadah, sedekah ibadah, zakat ibadah, puasa ibadah, haji ibadah. Tapi yang paling penting, yang paling hebat, yang paling sempurna, ibadah adalah sholat. Kenapa sholat jadi ibadah yang paling hebat? Karena semua wahyu diturunkan di bumi, sholat mah Rasulullah dikonmalek di langit. Jadi lamun kulo sholat, ngadeleng napi ngarep ning tempat sujud. Adab sholat sios wong lanangku lamun arep sholat aja lu kaos. Ku mau kosin partai. Gusti. Nah iya, sholat itu sing minggu kerunya, Pak. Sing RT kayaknya. Kan mungkin mengkoten. Barang sebelah ini itu pedikin BKN beda. Hati maling. Kan orang cuma ya. Kau malah menurut kaos gambarin melet makan. Gusti, dideleng dibaca tuh. Lo sama gua beda, lo jelek gua ganteng, lo miskin gua kaya. Langgu sarung ya Bu ya, alamun BHS Bu, aduh ribu Bu. Do kami ngarep Pak, mikir bakal di BH. Larang kan. Tapi kayaknya sing biasa. Hei, buru-buru pakai mau pikir BHS lagi. Orang kok, orang konsentrasi. Ya, ditinggali Allahu Akbar konsentrasi. Makanya sing duwe BAS wadimor ku sing murah-murah ya. Aja dokan mburi, bakal mikir wong mburi. Paling wis sudah kewan ya. Tapi mau jadi bagus kayaknya di wadimor. Berhenti aja barang tas tadi deh. Mang, itu wadimor terus mendung. Bisa salah Masya Allah. Buat Bu. Ya. Dari tata krama, dari adat, dari fikihnya, usul fikihnya, tasawufnya, dan kita harus betul-betul mempraktekkan ibadah kita kepada Allah yang namanya sholat. Penting bagi anak-anak kita, ajari salat. Wong tuane salat, anaknya kudu salat. Anaknya salat, wong tuane kudu. Anaknya di masjid, wong tuane kudu. Ajakan anaknya baik di masjid. Berapa saat masjid kok? Bapaknya keliwi apa yang muter-muter TikTok. Masya Allah. Anak pengaji nih majelis, kon salat nih musola. Bapaknya mau TikTokan. Kocak tuh memang dekat. Ayo, terus rapal ya. 5 langkah dari. Karena kalau merayati TTS wanita tetangga sebelah, niki kecil kula niki Bu, lulusan Gontor itu apa kan? Lulusan Kaliwungu, hafid Quran insyaallah alhamdulillah Bu. Tunggu rapi Bu. Ayo daftar beres Bu. Lulusan Kaliwungu, kuliah di Mimin Bu. Umur 21 tahun. Masih nongkis ya, betul baik. Bahkan pengen mondok, pengen ngaji nih dia betul baik nih ya, kompleks Ciolang Jaya.
Dari ke kudu pesantren. Mun pengen urang diri ke wis ditanggung mangan mah dewek. Wes, lamun dipraktekkan iki salat, insyaallah Bapak Ibu akan diberikan kebahagiaan dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahwa Nabi Isra Mi'raj hikmahnya adalah Nabi diuji oleh Allah dan kita pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi tidak sendiri Isra Mi'raj, bersama-sama. Hikmahnya kita harus saling bekerja sama. Yang ketiga, Nabi ketika Isra Mi'raj melihat orang-orang yang panen tumbuh, maka perbanyaklah sedekah. Sedekah ini betul-betul ibadah yang nanti akan menyelamatkan dia pada saat kita di alam kubur. Pada saat kita mati, meninggal dunia ibu ya, nanti ditanya oleh malaikat, kita ini pengen urip mana? Pengen apa aja? Orang pengen ngaji, orang pengen sholat, orang pengen haji, orang pengen puasa, orang pengen umroh, pengen apa? Fasaddaqa wa kun minas sholihin. Pengen sedekah. Yang keempat, jangan sampai kita telah di akhir zaman ini banyak orang-orang yang akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hikmahnya adalah melaksanakan ibadah sholat. Mudah-mudahan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dikumpulkan oleh Allah bismillahnya Allah dengan insan yang kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf lahir batin, waktu sampun jam 11. Ibu mah pengen terus baik kita pegel. Ampun ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.